lagi. Kali ini aku mau bikin resep lama tapi aku perbaharui ya. Jadi bahan-bahannya ada yang sama, ada yang enggak. Nah, tentu saja ini semakin lama resep kan biasanya dimodifikasi sesuai selera jadi lebih baik. Boleh pakai resep yang lama, pakai resep yang ini juga boleh. Kebetulan yang lama dulu videonya aku pisah antara menggoreng tahunya atau tofunya dengan bahan sausnya. Nah, kali ini aku bikin tanpa sayur ya. Maklum orang di rumahku ini lebih suka sabu tofu itu tanpa sayur. Sayurnya biasanya ditinggal nggak dimakan. Kalau teman-teman mau pakai sayur silahkan ya, bisa disesuaikan selera. Paling tidak ini dasar bahan-bahannya. Untuk kali ini sabu tofu tanpa sayur, aku jelas pakai bahannya ini tofu ya. Tofu ini bisa pakai merek apa saja. Tapi perhatikan ya, biasanya tofu ini kualitasnya juga macam-macam. Kalau seandainya digoreng hancur, itu biasanya kualitasnya kurang bagus ya. Aku biasa pakai merek ini dan juga satu lagi itu merek Kongki. Nah, itu rekomen ya. Ini aku beli di pasar sekitar satu ini 5 ribuan. Kalau yang merek Kongki jelas lebih mahal ya. Nah, kali ini aku pakai yang rasa udang. Nah, ini aku pakai 4 biji. Lalu bahan lainnya aku pakai jamur hyuko. Jamur hyuko aku pakai yang kering ya. Nah, seperti ini. Bisa pakai yang segar. Ini biasanya aku rendam agak lama ya. Ini semakin tebal semakin lama merendamnya. Nah, seperti ini modelnya. Ini baunya khas ya, aku paling suka baunya jamur ini. Ini jamurnya ini tipe yang berdaging tebal, jadi ini favorit ya kalau buat aku. Ini aku rendam, paling tidak itu di dalamnya harus seperti ini. Nah, jadi sudah tidak ada bagian yang mengeras. Setelah direndam, biasanya jamur ini aku potong-potong, lalu aku peras ya. Jadi ini dalamnya kan biasanya nanti mengembang berair. Nah, usahakan selalu peras, jadi nanti dia bisa menghisap sausnya. Kalau seandainya tidak diperas, di dalamnya itu masih ada cairan perendamnya. Jadi rasanya kurang merasuk ya bumbunya atau sausnya. Selanjutnya kita pakai bakso ikan. Ini bisa pakai bakso ikan, bisa pakai bakso sapi, ataupun kekian ya, terserah. Kali ini aku pakai bakso ikan aja. Nah, ini aku satu buah aku belah jadi 4. Bahan selanjutnya ini bawang bombay, aku pakai sekitar setengah buah, aku potong seperti ini. Lalu ini bawang pre, kalau aku bilang ya, kalau di Jakarta dibilang daun bawang, tapi yang ukuran besar. Nah, kalau di Jawa Timur biasanya ini disebut bawang pre, kalau yang lebih kecil itu daun bawang. Jelas beda ya, karena kalau yang ini biasanya batangnya lebih berlendir. Nah, kita potong serong aja, mau potong yang seperti tabung ya nggak apa-apa. Selanjutnya aku pakai daging ayam file ya. Aku pakai bagian paha karena lebih juicy. Aku potong aja, potong sesuai selera. Lalu beri 1 sendok kanji atau tepung tapioka. Nah, kita campur rata, lalu beri sedikit minyak goreng, sisihkan. Nah, untuk pilihannya bisa sebelum diberi kanji, bisa diberi garam atau diberi saus raja rasa. Nah, saus raja rasa itu seperti ini. Ini saus penyedap ya. Lebih mirip kecap asin tapi lebih sopan asinnya dan juga lebih beraroma. Aromanya beda, khas sekali. Nah, ini bisa buat saus perendam ya, perendam ayamnya. Yang merek ini belum halal. Kalau yang merek 58 sudah halal. Ini masih dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Selanjutnya pakai ini pilihan ya. Kalau seumpamanya kita mau pakai udang, silakan ditambahkan jahe. Tapi tanpa udang pun kalau suka jahe bisa ditambahkan sedikit aja. Ini aku cincang ya jahenya. Lalu untuk bawang putihnya aku geprek aja seperti ini. Mau dicincang juga boleh, tapi nanti hasil tumisannya itu banyak butiran putih-putih ini ya tersebar semua. Jadi lebih baik digeprek aja. Berikutnya ini hanya cabai, aku buang isinya.
lalu potong kecil-kecil seperti ini. Bisa pakai paprika ya jika punya. Ini mak-mak hemat pakai cabai aja nggak apa-apa. Untuk mengentalkan, ini larutan pengentalnya aku buat dari kanji ya, dicampur dengan sedikit air. Bisa juga pakai maizena. Nah, ini terserah pilihan aja. Untuk saus-sausnya aku pakai mulai dari sini ya. Ini minyak wijen, ini opsional, bisa pakai bisa enggak pengaruh kok. Masih tetap enak tanpa minyak wijen. Jadi kalau yang nggak mau beli minyak wijen karena mahal, pakainya sedikit, jarang dipakai, mending skip aja. Lalu aku pakai kecap asin, saus raja rasa. Ini aku pakai saus tiram. Berikutnya kecap manis. Dan ini opsional juga ya, ini arak masak. Nah, bisa pakai yang merek ini atau merek lainnya. Ini angcu kalau orang-orang bilang. Ang itu merah, cu itu arak. Jadi ini arak merah ya. Sisanya aku hanya pakai minyak untuk menumis, lalu minyak untuk menggoreng, dan juga garam atau gula ya jika suka. Aku juga sediakan air sebanyak 700 cc. Nanti pemakaiannya kita lihat ya selama memasak. Oh iya, satu lagi yang jangan lupa. Ini bahan untuk pelapis tofunya. Kenapa dilapis? Karena dengan dilapis ini nanti tofunya akan lebih lembut bagian dalamnya, lalu bagian luarnya itu tidak kasar. Nah, ini namanya tepung maizena. Tepung maizena itu terbuat dari jagung ya. Jangan pakai tepung yang lain karena hasilnya pasti beda. Pertama-tama kita siapkan 2 wajan. Di sini aku pakai wokpan Cyprus. Nah, kalau mau beli wajan yang bagus ini bisa lihat cek link di bawah ya bagian deskripsi. Nah, ini aku dapat dari teman aku, Mel's Kitchen Houseware. Di sana produk Cyprus semua dijual ya. Nah, bisa nanti pesan di sana. Ini sutilnya cakep juga sama, produk Cyprus semua. Lalu untuk menggoreng tofunya sendiri nanti aku pakai wajan biasa aja ya. Ini sengaja dipisah dan tofunya nanti digoreng belakangan karena ada alasannya ya. Tofu itu kalau digoreng dulu nanti dia bisa mengkerut. Nah, sebagian tofu seperti itu. Jadi untuk jaga-jaga, tofunya lebih baik digoreng belakangan setelah sausnya jadi. Pertama kali kita panaskan wajan. Lalu setelah mulai panas, kita beri minyak ya, secukupnya aja. Kita masukkan dulu ayamnya. Nah, seperti ini. Kita aduk sampai berubah warna. Setelah berubah warna, kita masukkan cabai, bawang putih dan jahe. Lalu bawang bombay, kita tumis sampai harum ya. Setelah wangi kita masukkan bakso dan juga jamurnya. Lalu ini kita aduk ya. Nah, di sini baunya sudah mulai wangi ya, antara campuran jahe, lalu ada sedikit raja rasa di dalam ini ayamnya, bawangnya, dan juga lain-lainnya. Nah, begitu wangi, kita siap tambahkan angcu. Kita pakai sekitar setengah sendok makan saja. Ini kalau seandainya pakai wajan karbon steel lebih bagus ya. Lalu aku pakai raja rasa secukupnya. Dan yang terpenting, saus tiram. Ini pakai sekitar 3 sendok makan karena sausnya banyak ya ini. Lalu untuk
kecap manisnya pakai 1 sendok makan saja. Kecap asin secukupnya, sekitar setengah sendok makan. Ini karena saus tiram sudah asin ya, jadi nggak usah terlalu pakai banyak kecap asin. Setelah itu kita tambahkan air dan didihkan. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan ya tes rasa sesuai selera. Ini aku tambahkan sedikit garam saja, karena semua sudah asin ya, saus tiram, kecap asin, raja rasa pun ada, asinnya tipis. Jadi kita tambah sedikit garam aja. Kalau yang suka manis bisa ditambahkan gula. Kali ini aku nggak pakai ya. Nah, ini kita masak sampai ayamnya matang. Setelah ayam mendekati matang, kita kentalkan ya. Jangan lupa diaduk dulu larutan maizenanya, kanjinya. Ini bisa pakai maizena, bisa pakai kanji. Nah, ini supaya teraduk rata, lalu kita bisa kentalkan sedikit-sedikit ya. Jangan langsung banyak dan jangan terlalu kental atau terlalu encer. Larutan pengental ini kalau dipanasi berulang biasanya ada yang mendadak jadi encer ya. Apalagi yang namanya maizena. Nah, setelah ini kita masukkan daun bawang dan juga minyak wijen. Ini kita masukkan sedikit aja, hanya sekedar ada bau khas minyak wijen. Nah, setelah mendidih nanti kita matikan dan sisihkan. Setelah sausnya sudah jadi, kita siap-siap langsung untuk menggoreng tahunya ya, tofunya. Nah, ini caranya. Tofu kita potong-potong, ini sesuai selera. Kalau aku biasanya potongnya segini ya. Nah, ini kita keluarkan. Kita potong semua dengan cara yang sama. Ini idealnya satu tabung ini jadi 7 potong. Agak tebal-tebal ya. Nah, bagian yang pendek kita potong jadi 3. Bagian yang panjang kita potong jadi 4. Nah, seperti ini. Setelah semua terpotong, kita sisihkan. Kita siap membalur dengan tepung lapisan. Panaskan minyak di wajan. Ini sengaja ya kita pisah. Pastikan minyak sudah menjelang panas ya, baru kita balur. Karena setelah tofunya kita balur, langsung harus masuk ke minyak panas. Nggak boleh terlalu lama menunggu ya. Apalagi sampai tepung pelapisnya nanti basah, hasilnya pasti tidak bagus. Ini kita bisa lihat sudah panas atau belum. Nanti dia akan mengambang. Setelah mulai mengeluarkan buih, kita siap-siap melapis ya. Kita siapkan, kita balur sekitar separuhnya dulu, karena nggak bisa menggoreng terlalu banyak ya. Atau kita goreng sepertiga dulu. Lihat kapasitas wajannya saja. Nah, ini karena wajanku kecil, aku nggak bisa terlalu banyak menggorengnya. Ini seperti ini, dibalur seperti ini ya. Lalu kita bebaskan dan goreng. Pastikan setelah dibalur tepung langsung masuk ke minyak panas. Dengan cara dibalur tepung ini juga mengurangi resiko cipratan ya waktu menggoreng tofu. Karena banyak keluhan ya, kalau biasanya menggoreng tofu kan minyaknya bisa meletus-meletus. Nah, kalau biasanya diberi tepung, minyak itu lebih tenang. Jadi sebelum menggoreng apapun, sebisanya berikan sedikit tepung di saat minyaknya panas sebelum memasukkan apa yang kita goreng. Ini kita bisa balik-balik.
Hati-hati ya membaliknya. Ini kalau lapisan kulitnya sudah terbentuk, lebih mudah dibalik karena luarnya terlihat crispy ya, padahal nanti kalau sudah dicampur dengan sausnya nggak akan keras kok, jadi nanti jadinya lembut. Kita angkat sebagian yang sudah kaku kulitnya. Setelah kita angkat, kita masukkan ke dalam sausnya. Nah, ini kita campur. Nah, seperti ini. Sudah siap kita sajikan. Ini. Wow, banyak banget. Kuahnya kental, gurih, dan sapu tofunya lembut. Silakan dicoba, semoga suka ya.